dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita akan masuk di dalam ibadah pada minggu pagi ini dan kita akan nyatakan di dalam litani. Umat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini dan dipanggil Tuhan untuk terus bertumbuh dalam konteks hidup kita. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan karya keselamatannya bagi kita. Mari kita masuk dalam persekutuan ibadah kita. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang mengakui Engkaulah Allah, pokok keselamatan dan kekuatan kami. Engkaulah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamu ya Allah kami percaya, kepadamu ya Tuhan kami berserah. Hati kami selalu rindu memuliakan Engkau, dan jiwa kami senantiasa memuji Engkau. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan keselamatan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus tercurah bagi umat-Nya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 67 bait pertama dan yang keempat. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12
berfirman yang demikian, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saat ini mari kita bersama menyanyi lagu Rumah Manis Bersama. Bisa ditampilkan di tayangan slide dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut menyanyi. Dari Greenland sampai Ushuaia, ujung Pacitan sampai Banyuwangi, semua sisi dunia itu dibuat untukmu, untukku. Dibuat untukmu, untukku. Memang semua dicipta tak sempurna, agar kita bisa menutup kurangnya. Jika ada gelap, kita coba untuk terangi. Jika ada tawar, kita coba untuk garami. Satu buah 9 rasa, yang bibitnya kita semai bersama, untuk tempat lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni, untuk tempat lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni. Memang semua dicipta tak sempurna, agar kita bisa menutup kurangnya. Jika ada gelap, kita coba untuk terangi. Jika ada tawar, kita coba untuk garami. Kita tumbuhkan satu buah 9 rasa, yang bibitnya kita semai bersama, untuk tempat lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni, untuk tempat lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni,
lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni untuk tempat lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Bergandenglah, bersatulah, kita wujudkan harmoni, kita wujudkan harmoni. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Dalam Markus 6 ayatnya yang ke-50. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Umat yang dikasihi Tuhan, kehidupan para pemuda-pemudi gereja saat ini syarat dengan berbagai tantangan dan cobaan. Pergumulan mereka dalam studi, pekerjaan, menemukan pasangan hidup seringkali membuat mereka khawatir akan kehidupan. Ada kalanya perubahan zaman yang begitu cepat juga mempengaruhi iman percaya mereka dan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah dinamika hidup dan pergumulan yang kita alami. Firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita terus meyakini dan percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa ada, menyertai, dan menolong kita dalam setiap dinamika kehidupan yang kita alami. Kita pujikan "Kala Ku Cari Damai". Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah waktunya kehidupan kita hari lepas hari, dan kita akan membaca firman Tuhan.
Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tundukkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Engkau izinkan untuk kami bersama-sama bersekutu, berdoa, menyembah, dan memuji Engkau di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kiranya firman yang sebentar akan kami dengar Tuhan, boleh memotivasi kami Tuhan untuk kami menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Ibu Pendeta Prita Maria Permata Hati ya Tuhan, yang akan membenarkan kabar kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau pakai lidah bibir beliau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan Ibu Pendeta ini Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu yang bekerja, kiranya Tuhan juga Engkau memberkati setiap pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami siapkan hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menyambut firman-Mu ini dengan segala sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dan bacaan pada pagi hari ini, bacaan yang pertama diambil di dalam Yesaya 45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Bacaan yang kedua diambil dalam 1 Tesalonika ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dan bacaan yang ketiga diambil di dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Dan inilah bacaan yang pertama. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Salam.
Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah, Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Achaia. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat dipersilakan untuk berdiri. Bacaan Injil pada saat ini diambil di dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 yang demikian firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita
yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Nggih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya seorang raja tentu memiliki kekuasaan, memiliki kuasa. Menurut panjenengan, menurut Bapak Ibu Saudara, kekuasaan seorang raja itu terlihat dari apa saja? Kekuasaan seorang raja itu terlihat dari apa saja? Perintah, nggih, lalu kenapa? Wilayah. Ada lagi Bapak Ibu? Kekuasaan seorang raja itu terlihat dari apa? Apa saja? Kenapa? Selir. Selir. Istrinya banyak gitu ya. Semakin banyak semakin berkuasa kah? Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kekuasaan seorang raja terlihat dari apa saja? Sudah cukup itu, idem yang lain? Menapa? Fasilitas. Peraturan-peraturan? Menaikkan pajak. Peraturan-peraturan menaikkan pajak. Nggih. Jadi kekuasaan seorang raja bisa terlihat dari yang panjenengan sampaikan tadi. Dari luasnya wilayah kekuasaan. Semakin luas wilayah kekuasaannya, maka dia semakin punya kuasa yang besar. Atau juga jumlah orang-orang yang ada dalam pemerintahannya, yang ada di dalam kekuasaan, yang tunduk pada kuasanya. Itu juga terlihat. Atau juga dari megahnya istana. Nggih. Megahnya istana yang dibangun untuk tempat kediamannya. Semakin kelihatan besar, dia terlihat raja yang sangat berkuasa, raja yang hebat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya itu saja. Ketika zaman dulu, seorang raja itu berkuasa, itu juga dapat terlihat dari mata uang. Mata uangnya. Karena biasanya mata uang yang beredar ke penduduk, ke masyarakat, yang tercetak di mata uang atau koin yang ada, itu adalah gambar kaisarnya. Gambar raja, gambar kaisarnya. Dan mata uang atau koin itu bukan hanya beredar di wilayah yang menjadi tempat pemerintahannya dia berkuasa, tetapi ketika dia menjajah wilayah lain, maka mata uang yang beredar pun juga berlaku. Gambar dari mata uang yang ada di tempat jajahannya itu adalah gambar kaisar. Dan itu semakin menunjukkan bahwa raja itu memiliki kuasa yang besar. Itu zaman dulu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekarang enggak ada ya. Zaman sekarang presiden gambarnya Pak Jokowi mboten wonten di mata uang kita. Tidak ada. Kalau zaman dulu gambarnya raja, gambarnya kaisar, menunjukkan kekuasaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Saudara, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang biasa. Bukan pertanyaan yang disampaikan oleh orang atau orang yang bertanya karena memang ingin tahu kebenarannya, ingin melakukan sesuatu yang benar. Bukan ditanyakan karena ingin mendapatkan pencerahan. Mereka bertanya apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menjebak. Karena Bapak Ibu, pertanyaan jebakan ini bisa kita lihat juga di ayatnya yang ke-15. Di sana ditegaskan tujuan dari orang yang menanyakan ini, yaitu ingin menjerat Yesus. Mereka ingin agar Yesus ketika menjawab pertanyaan ini salah di dalam menjawab, keliru, gagal di dalam menjawab. Sehingga pada akhirnya dengan mudah mereka bisa mencelakai Yesus. Tujuan mereka tercapai. Sehingga pertanyaan ini bukan pertanyaan yang biasa, tetapi pertanyaan jebakan. Itu alasan yang pertama, dikatakan pertanyaan itu bukan pertanyaan yang biasa. Dan alasan yang kedua, mengapa pertanyaan ini tidak biasa? Karena Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang bercorak politis. Kalau panjenengan memperhatikan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini bercorak politis. Mungkin kita bisa saja merespon, kok bisa? Saya membacanya biasa-biasa saja kok, tidak ada corak politisnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bersama memperhatikan di ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan bahwa pertanyaan jebakan ini itu diajukan oleh murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca bagian ini, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, kita melihat tidak ada yang aneh dengan kedua kelompok ini. Tetapi di zaman dulu, melihat orang-orang Farisi, murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian bersama-sama, itu adalah pemandangan yang aneh. Pemandangan yang tidak biasa. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena orang-orang Farisi atau murid-murid orang Farisi dan orang-orang Herodian itu mereka bukan teman yang satu tongkrongan gitu ya kalau anak muda sekarang. Mereka bukan teman satu tongkrongan, mereka bukan teman yang kemana-mana hangout bareng begitu ya, kemana-mana pergi bersama-sama. Mereka tidak seperti itu. Bahkan biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya mereka dikenal sebagai dua kelompok yang dikatakan musuh bebuyutan. Sebenarnya mereka dua kelompok ini adalah musuh bebuyutan. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ya karena kalau kita melihat orang-orang Farisi itu adalah kelompok agama di mana mereka menentang penjajahan Romawi. Orang-orang Farisi sangat menentang Romawi. Sedangkan orang-orang Herodian, mereka adalah orang-orang yang mendukung Raja Herodes. Herodian pendukung dari Raja Herodes. Dan Raja Herodes ini Bapak Ibu Saudara seringkali disebut Raja Boneka. Mengapa Raja Boneka? Karena Raja Herodes itu menjadi seorang raja, dia mendapatkan kekuasaan itu karena pemberian dari penjajah Romawi. Sehingga dengan kata lain orang-orang Herodian ini pro dengan Romawi. Malah mereka berhutang budi
dengan Romawi. Tetapi berbeda dengan kelompok orang-orang Farisi. Mereka merasa dirugikan, mereka menentang, mereka melawan orang-orang Romawi. Sehingga di sini Bapak Ibu keanehannya. Jadi kelompok yang biasanya mereka berseberangan, kelompok yang biasanya mereka tidak pernah akur, tetapi menghadapi musuh yang sama yaitu Yesus, mereka berkoalisi, mereka mau berteman. Maka mungkin kita pernah mendengar ungkapan istilah di dalam film-film atau dalam kehidupan kita sehari-hari. The enemy of enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi supaya untuk mengalahkan musuh yang sama, ya berteman dulu saja. Supaya punya kekuatan, supaya bisa kalah musuh yang sama ini tadi. Dan itu yang terjadi di antara orang Farisi dan orang Herodian ketika itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali di ayatnya yang ke-17 tadi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau zaman kita sekarang, di zaman modern ini, pajak tentu adalah sebuah kewajiban. Pajak adalah kewajiban, sehingga pertanyaan yang seperti ini buat kita sekarang tidak relevan. Karena pajak adalah kewajiban dan pajak ini adalah salah satu sumber pendanaan di dalam program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, meskipun tidak relevan bagi zaman kita sekarang dipertanyakan, tetapi di zaman Tuhan Yesus dulu, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat relevan. Pertanyaan yang sangat menggelisahkan dan dilematis. Dilematis, pertanyaan itu diberikan kepada Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus mengatakan, kamu tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Maka yang terjadi tujuan dari orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi itu tercapai. Mereka tidak dengan sekuat tenaga mereka menjatuhkan Yesus, yang beraksi adalah orang-orang Romawi yang akan menuduh, menangkap Yesus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengatakan tidak boleh membayar pajak. Yesus dianggap pemberontak pada akhirnya. Jika Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak. Tetapi ketika Yesus menjawab, boleh kamu membayar pajak, maka ini juga menjadi hal yang dilematis. Kalau tadi tidak boleh dilematis, kalau menjawab boleh pun juga dilematis. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada ketika itu mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Maka yang menjadi tugas Mesias itu harusnya membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi ketika itu. Dan ketika Yesus mengatakan, seandainya Yesus mengatakan boleh membayar pajak, maka orang-orang banyak yang ada ketika itu, mereka meragukan kemesiasan Yesus. Tentu akan menjadi sangat dilematis. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan jebakan itu nyatanya ditujukan kepada pribadi yang salah, begitu ya. Karena apa? Karena Yesus tidak terjebak dengan pertanyaan jebakan, pertanyaan yang sulit ini. Karena Yesus tahu kejahatan hati mereka. Dan pada akhirnya Yesus memberikan jawaban yang sangat mengherankan. Di sana Yesus meminta kepada mereka untuk ditunjukkan sekeping dinar, dan dia bertanya, Yesus bertanya,
gambar dan tulisan siapakah ini? Dan ketika Yesus menunjukkan kembali kepingan dinar kepada orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi, di sana juga banyak orang, di hadapan mereka banyak orang, karena konteksnya berada di bait Allah, maka mereka tidak bisa mengelak dan mereka harus menjawab bahwa gambar dan tulisan yang ada pada koin itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Mari kita coba melihat mata uang dinar, bisa ditampilkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu kepingan dinar Romawi ketika itu, yang juga beredar di Palestina tempat jajahan. Jadi berlaku uang dinar Romawi. Dan kalau kita melihat di kepingan uang dinar Romawi, di pinggir itu ada singkatan, ada tulisan di pinggir dari gambar kaisar. Dan kepanjangan dari tulisan itu adalah Tiberius Caesar Divi Augustus Filius Augustus. Jadi itu singkatan di pinggir kepingan, kepanjangannya adalah Tiberius Caesar Divi Augustus Filius Augustus, yang artinya adalah kaisar yang ketika itu berkuasa adalah Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius anak Augustus yang ilahi Agustus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uang inilah yang beredar, yang digunakan untuk perekonomian di tengah wilayah kekuasaan Tiberius ketika itu, dan digunakan untuk membayar pajak dengan menggunakan koin itu, dinar Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Nah, dengan jawaban seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak menjawab boleh dan tidak boleh. Meskipun pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tidak menjawab boleh atau tidak. Tetapi Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Nah, ini adalah pertanyaan ritoris, bentuk ritoris Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, kalau kita bersama memperhatikan, karena memang di keping dinar itu adalah gambar dan tulisan kaisar, maka berikanlah apa yang wajib itu kepada kaisar. Karena dengan demikian maka mereka semua menjadi warga negara yang baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama juga memperhatikan, di sana Tuhan juga melanjutkan, Yesus melanjutkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja ada begitu banyak hal yang bisa diberikan kepada Allah. Kalau kaisar tadi memiliki uang, berkuasa atas uang, mereka berkuasa atas wilayah, mereka berkuasa atas tempat yang ada ketika itu, mereka, kaisar ini bisa boleh meminta apa yang menjadi haknya. Tetapi Yesus menambahkan di sana, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, banyak hal sebenarnya yang bisa diberikan kepada Allah. Termasuk adalah iman dan hati orang-orang yang ada pada waktu itu. Di mana ketika itu biasanya kaisar, zaman dulu, kaisar itu berkuasa juga minta disembah begitu. Tetapi Yesus mengarahkan supaya orang-orang yang ada pada waktu itu memberikan kepada Allah, yaitu hati juga kehidupan mereka. Itu yang iman mereka, itu yang harus diberikan kepada Allah.
karena semua itu adalah milik Allah. Mengapa kita wajib memberikan? Karena itu adalah milik Allah. Apa saja Bapak Ibu yang menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita? Kira-kira apa saja yang menjadi? Berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kepada Allah, karena itu adalah milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah dalam kehidupan kita? Hidup kita, menapa malih? Berkat, banyak nggih Bapak Ibu, yang menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita. Anak-anakku, begitu ya, anak-anak itu milik Allah. Istri, suami, orang tua, itu adalah milik Allah. Keluarga besar, itu adalah milik Allah. Pekerjaanku, karirku, itu adalah milik Allah. Prestasi saudara-saudara, pencapaian, itu juga adalah milik Allah. Nilai, harta yang kita miliki, semua hal yang kita miliki, semua hal yang ada di dunia, itu sebenarnya adalah milik Allah. Karena Bapak Ibu Saudara tidak selamanya kita akan memilikinya. Sekuat apapun kita menggenggam, seperti halnya pasir ya. Kadang kalau kita menggenggam pasir itu kan pasirnya ada di sela-sela jari-jari kita dan dia akan turun. Yang kita pegang tidak sebanyak yang awal kita ambil. Demikian juga dengan milik kita. Jadi kita tidak bisa menggenggamnya dengan rapat, karena itu sebetulnya tidak milik kita seutuhnya. Karena semua yang kita miliki, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Ada kalanya akan diambil Tuhan, ada kalanya kita harus rela melepaskannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jika hal-hal tadi adalah milik Allah, maka kita perlu memperlakukan dengan baik, dengan benar, apa yang menjadi milik Allah, apa yang dipercayakan kepada kita. Pekerjaan, karir, keluarga, mari kita memperlakukannya dengan baik, dengan benar, dengan segala kewajiban yang kita miliki, yang kita emban, baik sebagai orang tua, anak, mari kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawab di tengah keluarga, baik sebagai istri, suami, orang tua, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab di tengah pekerjaan kita, tanggung jawab sebagai mahasiswa-mahasiswi, siswa, tanggung jawab sebagai anak-anak muda gereja, tanggung jawab sebagai warga gereja, para pelayan Tuhan, masing-masing kita dimanapun kita berada, bahkan di masyarakat, kita punya tanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Misalnya, orang itu tidak peduli dengan tanggung jawabnya karena mungkin malas. Aku sebagai mahasiswa, tanggung jawabku menyelesaikan studiku, tapi dalam perjalanannya mungkin aku sempat malas begitu. Aku tidak peduli dengan tanggung jawab. Bisa karena kemalasan seseorang tidak peduli dengan tanggung jawab.
Orang tidak peduli dengan tanggung jawab bisa karena kegagalan di masa lalu. Orang tidak peduli dengan tanggung jawabnya karena ada pengalaman kehilangan. Orang tidak lagi peduli dengan tanggung jawabnya karena merasa tidak ada dukungan yang diterimanya. Orang tidak peduli dengan tanggung jawab karena ada perasaan terlalu nyaman dengan rutinitas yang ada, sehingga kalau ditambahi tanggung jawab yang baru, maka enggan, tidak mau. Orang bisa saja menjadi tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Tetapi kalaupun kita juga menjalankan tugas tanggung jawab setiap kita, Bapak Ibu Saudara, pasti Allah ada tantangan yang kita hadapi. Pastilah ada kesulitan, berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Tantangan baik itu dalam diri kita, ataupun tantangan itu muncul dari sekitar kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali diingatkan supaya kita berani menerima dan menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang adalah milik Tuhan ini dengan baik. Bukan sebagai beban yang buat kita itu berat untuk dijalani. Tetapi marilah kita syukuri, kita jalani, kita nikmati. Kita jalani, kita nikmati, kita syukuri setiap tugas tanggung jawab yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita. Karena mungkin kita saat ini sudah bekerja di tempat A, kita perlu bersyukur karena mungkin ada orang B yang masih mencari-cari pekerjaan, yang ingin hidupnya itu seperti saudara. Jadi mari kita jalani, nikmati, syukuri segala hal, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu adalah sebagai bentuk respon kita atas anugerah yang Tuhan percayakan. Sekalipun kelihatan berat, tanggung jawab yang harus kita jalani, tanggung jawab yang harus kita pikul, maka percayalah saudara bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, menanggung setiap tanggung jawab kita sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi marilah kita beriman, meyakini bahwa Tuhan menyertai dan pasti akan memampukan kita di dalam kita menjalankan milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui pengakuan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi ini, di segala zaman dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita kepada Tuhan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Selamat pagi. Kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami yang penuh kasih syukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami menaikkan doa-doa saya taat untuk sebagai pemuda-pemudi. Kiranya Bapa juga memberkati, menyertai, melindungi, memelihara, memberikan kesehatan yang baik di masa muda kami. Kiranya Bapa memberi kami hikmah sehingga kami mengerti kehendak-Mu dengan benar. Berilah kami semangat, kemampuan dan upaya yang lebih baik lagi untuk menjadi pemuda-pemudi yang aktif, kreatif, dan peduli terhadap sesama. Inilah doa kami. Hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Untuk selanjutnya, doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Bapa yang begitu mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang boleh kami terima hingga saat ini ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, dalam doa syafaat kami mau berdoa untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah tempatkan kami di keluarga yang penuh cinta dan kasih. Kami sadar bahwa kami sebagai anak, seringkali kami berselisih paham dengan orang tua kami. Tuhan kiranya mengampuni kami dengan kesalahan dan kekurangan kami Tuhan sebagai anak. Tuhan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan dan berkati dengan kesehatan dan rasa sukacita sehingga orang tua kami dapat membesarkan kami dengan sukacita dan tetap membersamai kami Tuhan dalam proses kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan kami sebagai muda-mudi di gereja. Tuhan berkati dengan segala pergumulan yang boleh kami rasakan. Tuhan berkati untuk saudara-saudari kami yang mendambakan pekerjaan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa dengan keyakinan dan tekad kami, Tuhan tempatkan kami di tempat pekerjaan yang boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di mana kami nantinya Tuhan tempatkan kami boleh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu melalui pekerjaan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang bekerja di luar kota, jauh dari keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh sertai dan berkati mereka dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang bersekolah dan menyelesaikan studi mahasiswanya. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dalam proses studinya, segala pergumulannya antara teman, guru maupun dosen. Kiranya Tuhan boleh campur tangan dalam setiap proses yang boleh kami lalui. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mendambakan jodoh. Tuhan kami yakin dan percaya kiranya Tuhan mempersiapkan kami, membentuk kami yang boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan sepadan bagi pasangan kami, sehingga dengan waktu Tuhan yang Tuhan tetapkan kami boleh mendapatkan jodoh pemberian Tuhan tepat pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu, kiranya kuasa Tuhan yang berkehendak. Haleluya. Saat ini kami melanjutkan rangkaian doa syafaat dari saudara-saudara kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwa dalam seminggu ini anak-anak-Mu, para pemuda gereja,
memasuki Pekan Pemuda. Berkatilah setiap para pemuda di dalam setiap keberadaan mereka, mereka yang adalah masa kini gereja dan masa depan gereja. Biarlah mereka dapat berdiri kokoh, bertumbuh di dalam iman, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun, terlebih di tengah persekutuan kami. Agar melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan, dan kehidupan mereka dapat bermanfaat, bernilai sebagai seorang pemuda. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, terlebih ketika kami akan memasuki tahun politik. Kiranya keadaan bangsa dan negara kami tetap di dalam damai sejahtera, semua dapat terkendali, tetap kondusif. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati, memampukan setiap kami untuk tahun depan kami memilih pemimpin yang tepat dan berkenan di hati Tuhan. Dan jikalau selesai ibadah ini Tuhan, nantinya kami akan pulang, jalanan pulang kami, sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami, kami mohon kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap langkah kami, sehingga kami tidak terjatuh dan tidak tersesat. Kami serahkan doa ini ya Bapa, di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan kita terima tiap hari, tiap saat. Berkat baik itu berkat kesehatan, berkat penyertaan, dan berkat pencobaan baik itu dalam suka maupun duka. Dengan demikian, mari kita kembalikan berkat Tuhan lewat ucapan syukur berupa waktu, pelayanan, tenaga, dan kasih pada Tuhan dan sesama. Saat ini, kita diberikan kesempatan memberikan persembahan berupa uang. Persembahan hari ini terdapat 2 kantong yang nanti akan diedarkan oleh para pemuda, teman-teman pemuda.
dan persembahan didasari pada firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, dengan demikian kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan ini. Napas kehidupan, bahkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, serta kesempatan untuk hidup menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh menikmati pekerjaan kami masing-masing, apapun itu yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Melaluinya Tuhan, kami boleh membawa persembahan syukur berupa uang ini di dalam hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di GKJW Jemaat Singosari ini. Kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ajarkan kami pula untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur, memanfaatkan persembahan sebagai pelayanan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang melayani bisa berdiri di depan menghadap ke jemaat. Dan para pemuda yang hadir di dalam ibadah ini juga dapat ikut mengucapkan ikrar dan janji pemuda. Kini marilah kita menyatakan ikrar dan janji kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji menjunjung tinggi patunggilan Kang Nyawiji. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu, jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Kita pujikan PKJ 177 bait pertama dan yang kedua. Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selalu
Serahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam, salam kawanku. Salam kawanku, salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian ibadah minggu kita saat ini. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Ayat berapa?